Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Siang hari di Belanda. Sebelum gue istirahat, gue mau ngobrol ringan ini terkait dengan lini depan Manchester United. Ini kita ngobrol ringan dengan asumsi tidak ada striker baru yang datang atau tidak ada pemain depan yang datang. Memang pemain depan ini kan kita dikait-kaitkan dengan penyerang sayap dari Ajax Amsterdam, yaitu adalah Anthony. Cuman yang terakhir kan kabarnya harganya mahal bener nih, 80 juta. Dan kalau memang harganya ini bertahan di 80 juta, menurut gue akan sulit bagi Manchester United ya untuk bisa mengambil, karena nampaknya budgetnya tidak begitu besar banget dan sektor yang harus ditambal oleh Manchester United cukup banyak. Walaupun demikian, ya bisa saja Erik ten Hag ada planning lain. Mungkin saja ya setelah mungkin memperbaiki sektor tengah, sektor depan, lalu sudah selesai. Jadi hanya mendatangkan 2 pemain untuk bursa transfer musim ini. Itu bisa saja terjadi. Atau mungkin yang didatangkan sektor belakang. Ini kan juga cukup sering dikait-kaitkan dengan yang terbaru Nicolas Tagliafico kan, pemain bek kiri dari Ajax, pemain Argentina. Itu juga bisa terjadi. Cuman gue pengen ngobrol ringan aja apa yang terjadi atau bagaimana kira-kira kalau seandainya Manchester United nih tidak mendatangkan pemain depan baru, di mana kita tahu sekarang ini untuk lini depan Manchester United itu banyak bertumpu kepada seorang Cristiano Ronaldo di depan kan. Memang musim lalu Cristiano Ronaldo ini menjadi top skor di Liga pun juga di Champions League. Top skor dari Manchester United ya Cristiano Ronaldo ini. Tapi musim depan selain usia yang bertambah, musim lalu pun sebenarnya Cristiano Ronaldo kan juga tidak tampil 100%. Ada beberapa match, utamanya match-match penting ya, yang gue inget ya ketika kita menghadapi Manchester City ataupun ketika kita kalau tidak salah tandang ke Liverpool ya. Correct me if I'm wrong, kalau gue salah tolong dikoreksi. Itu kita tidak diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Pada saat itu Ralf Rangnick ketika Cristiano Ronaldo tidak bermain lebih sering untuk bermain dengan false nine, menempatkan seorang Bruno Fernandes ini sebagai pemain depannya ya, tapi dengan sistem false nine. Walaupun kalau menurut gue dengan amatiran tidak berjalan dengan lancar. Kenapa kok tidak berjalan dengan lancar ya? Murni sih sepertinya memang persiapannya sedikit untuk untuk Manchester United ini bermain dengan false nine. Ini kan sistem baru yang di musim sebelumnya ketika zamannya Ole Gunnar Solskjaer maupun juga Jose Mourinho kita jarang, praktis bahkan tidak pernah ya menggunakan false nine. Kalaupun iya pun sangat jarang sekali. Dan menurut gue oleh karena itulah dengan Ralf Rangnick yang baru masuk juga akhirnya sistemnya tidak berjalan dengan bagus. Ya, kita memetik hasil pun juga akhirnya tidak maksimal ya kan. Balik lagi, di awal musim ini ya, atau ya di akhir musim lalu, di bursa transfer ini, Manchester United sering dikatakan akan merekrut pemain depan baru nih. Nah, tapi sampai sekarang belum ada ya kan. Kenapa? Karena memang Cristiano Ronaldo ini butuh backup. Musim lalu seperti gue bilang tidak bisa bermain secara 100%. Harus ada pemain yang bisa melakukan rotasi dengan Cristiano Ronaldo ini. Ya walaupun dia secara kualitas masih bagus, tapi sekali lagi ya fisik tidak bisa dipungkirin, sudah 37 ya kan, bahkan mau 38 kalau nggak salah, sekitar 37-an lah. Jadi menurut gue memang harus ada backup di sana. Cuman Darwin Nunez kita lepas karena harga terlalu mahal. Anthony juga kalau seandainya 80 juta sepertinya akan sulit, tapi ya kita nggak tahu. Nah, siapa ini kalau seandainya tidak jadi? Kalau gue melihat pemain depan yang Manchester United sebelumnya ada Edinson Cavani ya, walaupun juga tidak secara maksimal. Gue tidak mau menyinggung Mason Greenwood, kita skip aja dia. Maka nama yang ada di kepala gue tentu saja 2 orang nih, Anthony Martial, Marcus Rashford. Anthony Martial semenjak musim dingin kemarin, peminjaman di Sevilla gagal total menurut gue. Sevilla bahkan tidak mau mempermanenkan Anthony Martial.
tentu saja sebagai seorang pemain dia ini ingin supaya bisa bermain di Piala Dunia ya kan bersama Les Bleus, timnas Prancis. Apakah Erik ten Hag bisa memoles Anthony Martial? Ini pertanyaannya. Cuman kalau gue melihat mengaca dari penampilan Anthony Martial musim lalu lah, atau bahkan musim sebelumnya sedikit, ya, nampak ada penurunan. Dia tampil tidak konsisten, sekalipun 2 atau bahkan 3 musim yang sebelumnya dia mencetak gol banyak nih, tapi praktis setelah itu menurun. Salah satu hal yang dibahas kalau gue baca di media adalah posisi dia nih yang berganti-ganti, kadang di sayap, kadang di depan ya kan. Itu ditengarai. Kalau menurut gue sih selain itu juga ya sistem belum ada yang bisa menunjang Anthony Martial untuk bisa tampil dengan kapasitas yang terbaik yang dia bisa. Selain itu juga rasa percaya diri atau faktor psikis mental itu juga menurut gue berpengaruh sih di Anthony Martial. Oleh karena itulah, gua sih lebih condong untuk Marcus Rashford untuk bisa menjadi backup seorang Cristiano Ronaldo. Selain memang dia bisa juga dimainkan di posisi lain, di sayap kiri. Marcus Rashford, gua harapkan betul musim ini dia bisa tampil moncer seperti musim-musim sebelumnya ya. Konsentrasi full sekarang ke sepak bola. Karena secara bakat, talenta, gua berpikir kalau Marcus Rashford ini kalau dibandingkan dengan Anthony Martial, di atas Anthony Martial. Sekali lagi kalau dia bisa siap secara mental, skillnya dia ini akan muncul dengan lebih maksimal juga ya. Jangan lupa dia adalah pemain Manchester United yang bukan hanya asli dari Manchester, tapi dia adalah pengemban nomor punggung 10, nomor punggung spesial. Dan tentu saja ketika dia mendapatkan nomor 10 itu, ya bukan sembarangan ya, pemain Manchester United yang bagus juga banyak, tapi dia yang dapat. Jadi menurut gue PR dari Erik ten Hag adalah mengembalikan mental, psikis dari Marcus Rashford supaya bisa ya kembali lagi lah seperti 2-3 tahun yang lalu. Karena kalau itu sekali lagi bisa kembali, gue yakin penampilannya dia juga akan meningkat lagi. Nama-nama lain gue lihat sepertinya tidak ya. Gue tidak prefer sih Manchester United tampil dengan false nine. Artinya yang menempatkan pemain lain yang bukan posisinya striker asli tapi sebagai pemain depan dengan sistem false nine. Praktis selain itu ada nama-nama lain seperti Anthony Elanga yang pernah juga dimainkan sebagai striker. Gue nggak srek ya. Sola Retire pun juga demikian. Garnacho mungkin, tapi Garnacho sih menurut gue lebih ke sayap ya, sayap serang. Mungkin juga bisa tampil sebagai pemain depan. Cuman apakah dia bisa sebagai rotasi seorang Cristiano Ronaldo, artinya secara reguler ya berada di tim utama, gue kok masih berpikir jangan dulu ya. Harus sabar betul, harus harus sangat hati-hati lah menangani pemain muda. Jangan terlalu sering digeber, tapi jangan terlalu juga tidak diberikan waktu bermain ya. Artinya betul-betul harus pas, tapi bukan langsung banyak gitu juga. Selain itu, ya gue Amad Diallo gue nggak ngelihat ya kan. Ya praktis sih Marcus Rashford menurut gue. Dan posisi striker ini bukan posisi yang baru juga bagi seorang Marcus Rashford. Beberapa kali dia juga sudah sering di waktu yang lalu ya ditempatkan sebagai pemain depan. Yang gue ingat tentu saja dia punya skill yang bagus, kecepatan dan juga ketajaman. Mudah-mudahan ini bisa kembali. Dan kalaupun dia tidak dimainkan sebagai striker ya seperti gue singgung sebelumnya, dia bisa bermain di sayap serang, utamanya sayap kiri ya kan. Sekalipun sekali lagi kalau Manchester United tidak mendatangkan striker baru sebagai backup Cristiano Ronaldo, menurut gue yang bisa menjadi backup dari squad yang ada sekarang ini adalah Marcus Rashford. Bagaimana menurut teman-teman? Ada nama lain? Drop di kolom komen. Nama lain tapi nama yang dari pemain Manchester United ya, karena kita ini berandai-andai kalau seandainya Manchester United tidak mendatangkan striker atau penyerang yang baru. Kalau datang, ya tentu saja itu lebih bagus. Gua tunggu komennya. Thank you for watching. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.